Di kampung Pak Marcel sendiri bagaimana? Kalau di kampung saya sendiri, saya ya terima kasih banyak untuk sistem Pak Jokowi karena hal ini yang saya rasakan betul-betul itu soal listrik. Listrik. Ya, soal listrik ini. Karena dari tahun-tahun kemarin, tahun sebelumnya kampung bayi nenek yang sudah ini dia pernah namanya merasakan cahayanya listrik. Tetapi pada tahun 2019 bulan rasakan nyalanya listrik. Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonsega di Fonsega Channel. Di episode kali ini sudah bersama sahabat saya Pak nama lengkapnya apa? Marcelinus, Pak Marcel. Iya. Pak Marcel kan tahulah perkembangan tahun ke tahun pembangunan di NTT ini bagaimana. Karena ya sangat penting sekali buat teman-teman yang di luar wilayah NTT itu pengen tahu perkembangan pembangunan di NTT ini. Nah, sebelumnya Pak Ma ini kesibukannya sehari-hari itu apa? Kalau saya kesibukan sehari-hari setiap hari itu sebagai karyawan itu terjun ke lapangan untuk menagih. Karena kesibukan saya setiap hari adalah di koperasi harian, jadi tiap hari harus turun ke lapangan untuk menagih. Oke, berarti ya setiap harinya berada di lapangan. Ya. Berarti tahu dong perkembangan yang ada di luar, kayak pembangunan, keadaan perekonomian masyarakat. Ya. Iya. Baik, untuk sementara ini untuk perkembangan pembangunan soal gitu wilayah NTT, menurut saya memang sampai dengan adanya pihak pemerintahan sekarang dalam hal ini Jokowi, ya sebagai masyarakat biasa saya juga sangat bangga, sangat senang karena ketika masa pemerintahannya Pak Jokowi, terutama yang saya tahu ya sangat maju karena dalam hal ini untuk di NTT saja dapat bendungan berapa titik, Iya. sehingga masyarakat boleh menikmati dalam hal ini untuk irigasi sawah-sawahan perbandingan sebelumnya tahun-tahun kemarin. Karena ketika musim panas masyarakat kesulitan air, Iya. dalam hal ini air harus ternak juga kesulitan dengan air, sehingga pengalamannya musim panas sebelum ada bendungan masyarakat punya ternak ini memang agak setengah mati. Setengah mati ya? Ya, setengah mati karena setengah mati. Untuk menyesuaikan itu masyarakat harus adakan air ketika sapi dong ini agak hewan dong ini yang membutuhkan air ini setengah mati. Jadi dengan adanya pemerintahan sekarang ini adakan bendungan ini sehingga sudah sangat membantu. Sangat-sangat membantu ya. Oke, berarti ini teman-teman apa yang disampaikan itu ya memang sesuai realita di lapangan. Nah, kita tidak pungkiri pasti dalam perjalanan menagih itu ada tidak akses jalan yang belum diperbaiki oleh pemerintah. Ya, untuk akses jalan ini memang sampai situ ini ya mau dibilang dari 100%-nya untuk segi soal jalan memang belum begitu 100%, belum begitu normal. Tetapi dari sebelumnya untuk jalan ini sudah agak lumayan, sudah ya 90% sudah normal, sehingga masyarakat bisa adakan mereka punya ekonominya, aktivitasnya, sehingga barang jualan atau dagangnya bisa tiap hari bawa ke pasar. Karena soal kondisi jalan juga sudah lebih baik ya. Sudah baik, sehingga
untuk transportasi ini oto dong memang sudah agak cepat, sehingga perekonomian di setiap desa, setiap kampung sudah mulai baik karena transportasi dari jalan sudah agak Iya. lancar. Oke, berarti dengan hadirnya akses jalan yang baik membantu perekonomian masyarakat di sekitar. Ya. Nah, menurut Pak Mike, Marcel, bagaimana tanggapan Pak Marcel tentang sosok Pak Jokowi? Kalau tanggapan saya untuk sosok Pak Jokowi, menurut pribadi saya sangat senang, sangat bagus karena bagaimana orang sistem pemerintahnya sangat merasakan dalam arti dari dari segi pembangunnya juga merata, dari soal perekonomian untuk membantunya juga ya nampak sekali, sehingga sangat terasa ya. Sangat terasa sehingga saya sebagai masyarakat juga kayak merasa coba sistem sosok Pak Jokowi masih bertahan atau masih ini ya, kita bisa biarlah kita tetap menjadi pemimpin lah, sehingga cara pemerintahannya sangat nampak, sangat kita merasakan. Berarti kayak apa yang dirasakan oleh masyarakat lain itu bukan omong kosong belaka ya. Pak Marcel juga merasakan hal yang sama. Kalau Presiden Jokowi ini memang punya hati yang merakyat dan dia memang bekerja untuk masyarakat. Dan di kampung Pak Marcel sendiri bagaimana? Kalau di kampung saya sendiri, saya ya terima kasih banyak untuk sistem Pak Jokowi karena hal ini yang saya rasakan betul-betul soal listrik. Ya, soal listrik ini. Karena dari tahun-tahun kemarin, tahun sebelumnya, kampung bayi nenek yang sudah ini dia pernah namanya merasakan cahayanya listrik. Tetapi pada tahun 2019 bulan 7 itu kami sudah merasakan, karena artinya sangat merasakan karena orang tua ada yang dulu sebelum artinya sekarang mereka bisa merasakan nyalanya listrik. Itu yang mereka kampungnya di mana? Terima kasih banyak untuk sistem Pak Jokowi yang artinya dapat kita tidak berperbandingan, tetapi sampai Pak Jokowi baru ada listrik masuk di nama kampungnya apa biar teman-teman bisa tahu? Nama kampungnya saya untuk desanya Desa Nansian, kabupatennya TTU ya, kecamatan Insana. Merasakan adanya terang di dalam rumah. Biasanya sih kalau masyarakat di sini tidak ada listrik pakai pelita yang ditaruh minyak tanah, kaleng-kaleng kosong itu terus ditaruh minyak tanah dan kapas dinyalakan. Nah, itu masyarakat hidup dengan itu bertahun-tahun. Tapi sekarang adanya sistem pemerintahan yang baik itu membuat masyarakat sangat-sangat merasakan betul. Sama seperti di kampung sini juga sudah merasakan listrik itu baru beberapa tahun ini. Dan itu sangat luar biasa sekali. Terus menurut Pak Marcel sendiri, pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu bagaimana dengan adanya pembangunan yang ada? Ya, untuk pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini ya sangat ya lumayan bagus karena masyarakat sudah mulai beraktivitas ekonominya setiap hari, dari rutin yang di desa kampung-kampung juga tiap hari ada kesibukan sebagai seorang petani.
selalu merasa ke kebun untuk melakukan fungsi pekerjaan sesuai masing-masing. Terus ada isu yang mengatakan presiden 3 periode. Menurut saya sendiri tidak setuju karena kita harus berpatokan dengan undang-undang yang ada. Dan tanggapan dari presiden sendiri juga dia tidak mau kalau melakukan perubahan untuk presiden 3 periode karena bisa saja itu menjadi sebuah jebakan Batman. Tapi menurut Pak Marcel sendiri, apakah setuju dengan Presiden Jokowi melanjutkan 3 periode? Kalau menurut saya sih juga tidak setuju karena artinya kita dunia Indonesia sekarang semua itu berdasarkan aturan undang-undang. Tetapi kalau memang kembali ke masyarakat, betul-betul kembalikan ke masyarakat yang pemilih langsung tahun sebelumnya. Artinya kayak bukan MPR yang menentukan, tapi masyarakat. Masyarakat kembalikan kepada masyarakat karena artinya karena masyarakat yang sekarang artinya mereka sudah rasakan. Sehingga kalau memang dong dari sistem pemerintahan kembali kepada masyarakat ya saya rasa oke-oke saja. Tapi tentunya juga sekarang mereka juga harus berpikir bagaimana ya ke depan, apakah ketika sudah berjalan 3 periode dan masa nanti periode selesai apakah bisa kembali ke seperti ini tidak, sehingga sistemnya Pak Jokowi ini terasa sekali. Oke. Artinya Pak Marcel mengatakan bahwa kalau mau ada 3 periode yang memilih adalah masyarakat bukan ditentukan oleh MPR. Tapi kalau karena kekhawatiran Pak Marcel adalah kita belum menemukan sosok yang bisa melanjutkan kinerjanya Pak Jokowi sampai sekarang. Iya. Jadi berharap sekali kalau siapapun yang jadi presidennya bisa melakukan pekerjaan minimal samalah dengan Presiden Jokowi sekarang, karena hasil kerjanya sangat terasa di masyarakat, khususnya kayak masyarakat NTT itu sangat merasakan sekali pembangunan di Nusa Tenggara Timur ini. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, pekerjaan yang paling cocok untuk di NTT atau usaha yang paling cocok di NTT itu apa? Saya melihat kan ada koperasi ini menolong banyak sekali anak-anak dan anak-anak muda NTT yang saya melihat banyak sekali, bahkan ribuan karyawan yang diangkat dari semenjak adanya perusahaan koperasi. Ya, karena menurut saya untuk pas khusus untuk NTT dengan adanya koperasi, baik koperasi harian, mingguan, bulanan, sangat maju sekali sehingga mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran. Karena apa? Kita hanya biar bisa memiliki cuma ijazah pas-pasan, tetapi kita bisa memiliki sebuah pekerjaan yang seumur hidup untuk bisa menjamin hidup. Dengan adanya koperasi ini sangat maju, sangat menolong perekonomian masyarakat ya. Nah, berarti ya teman-teman yang punya uang banyak, bukalah koperasi yang banyak di NTT supaya bisa menolong anak-anak muda di sini agar tidak perlu harus merantau lah. Dan ya saya juga berharap kalau anak-anak muda di sini lebih berinovasi, lebih banyak kreativitasnya ditingkatkan agar bisa menolong dirinya sendiri dan juga keluarga, karena saya lihat bahwa ada banyak sekali koperasi yang tersebar di wilayah NTT ini dan bisa terasa sekali bahwa ada ribuan anak muda yang terjun ke koperasi, dan buat saya itu sebuah terobosan karena mungkin tahun-tahun 2006, 2007 itu tidak ada
perusahaan yang mau berinvestasi ke NTT. Ya, itu saja perbincangan kami di episode ini. Dan jam berapa biasanya tagih ke lapangan? Ya paling keluar dari sini jam 7.15. 7.15 sudah tagih. Biasanya pulang itu sampai jam berapa? Kalau pulangnya itu tidak tentu, tapi dari sistem kami masuk kantor harus tepat jam 7.